Shalom, selamat datang di Kebaktian Umum tanggal 4 September 2022. Kebaktian umum hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Surya Diniman dengan tema Murid Kristus yang Berkomitmen. Bapak Ibu terkasih, sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, terkait dengan persembahan. Persembahan untuk kebaktian umum minggu depan akan dilakukan dengan maju ke depan di kotak-kotak persembahan yang akan disediakan di depan. Sehingga tidak dilakukan lagi untuk minggu depan dengan memasukkan kotak sebelum ibadah dimulai. Lalu yang kedua, terkait dengan atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Cipinang Indah dengan atestasi masuk dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Efata, Jakarta atas diri Bapak Jimmy R.D. Yesayas, Ibu Maria Evelyn, Bapak Brian Immanuel Yesayas, dan Bapak Jeremy Kristensen Yesayas yang beralamat di Jalan Sejahtera 2, nomor 32 Pondok Gede, Jatiwaringin, yang dalam hal ini masuk ke dalam wilayah 3. Apakah Bapak Ibu yang disebut untuk atestasi masuk ini sekarang hadir dalam kebaktian 2 ini? Baik, apabila hadir mohon untuk dapat berdiri, dapat kami perkenalkan kepada seluruh jemaat yang ada dalam kebaktian. Bapak Ibu, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keanggotaan GKI Cipinang Indah, dan kami mengundang untuk Bapak Ibu mengikuti pelayanan di GKI Cipinang Indah dan seluruh kegiatan yang kami selenggarakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk warta lainnya dapat kami sampaikan melalui tayangan berikut. Shalom Jemaat GKI Cipinang Indah yang terkasih, dalam rangka menyambut bulan keluarga tahun ini, kami ingin mengajak seluruh jemaat untuk berbagi kasih keluarga dalam bentuk nyata, yaitu berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Kami, Komisi Pemuda dan Remaja, akan mengadakan bakti sosial ke Yayasan Doa Embun Kasih. Yuk kenalan lebih dekat. Sebelum berdirinya yayasan kan masih hanya pribadi. Jadi waktu itu kita di Priuk, itu tahun 95. Nah, 1995 itu awalnya kita ngambil pasien orang, maksudnya anak di jalan, perempuan yang telanjang, itu pun papa yang ngambil. 50. Yang sekarang ini 50. Mulai dari corona itu kita kan nggak ngambil di jalan, jadi yang itu 50 orang. 50. Itu dulu kami susah. Nah memang banyak lah yang ejek, olok gitu kan, karena papa sebagai pekerjaannya sebagai koster. Jadi orang olok, kamu koster, gajimu berapa? Kasih makan istri anak aja nggak cukup. Kamu ambil lagi nih orang-orang, mau tampung mereka nih, kasih makan apa? Papa nggak ada banyak jawaban buat mereka. Papa hanya bilang semua Tuhan yang ada. Kalau Tuhan taruh mereka semua di sini, berarti Tuhan akan buka jalan untuk makan minum kami gitu. Paling butuh kan sembako kan, masalah makan minum itu kan, makan minum itu paling penting buat kami lah di sini. Kita melayani bukan karena ada sesuatunya kita melayani, tidak, tapi melayani walaupun engkau rugi. Nah, jemaat bisa ikut membantu saudara-saudara kita di Yayasan Doa Embun Kasih dengan cara berikut ini. Melalui paket merchandise dengan detail seperti di bawah ini.
Kami juga akan melakukan penjualan makanan melalui kedai KKN setiap hari Minggu seusai ibadah KU 1 dan 2 di depan pintu masuk gereja. Yuk, mari kita berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. BPK Penabur Jakarta membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2023-2024 mulai 20 Agustus 2022. Dapatkan 6 benefits sebagai berikut. Early Bird, Sibling Existing atau Sibling Bersamaan, Alumni Reward, Siswa Berprestasi, Bundling Package TK dan SD. Khusus untuk GKI Membership dapatkan cashback Rp1.000.000. Syarat dan ketentuan berlaku. Daftarkan segera putra-putri Anda di BPK Penabur Jakarta melalui website psb.bpkpenaburjakarta.or.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp 0878 20 20 0031. Sudahkah kita berbahagia? Kita berbahagia karena Tuhan menyertai kita di tengah kehidupan, bahkan di tengah berbagai kesulitan dan ketidakpastian. Dengan kasih dan pengajarannya, kita yang menyukai Taurat dan ajaran Tuhan, mari berdiri untuk memulai kebaktian kita ini. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang seluruh Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya tak
bagai Taurat Tuhan yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Kebaktian kita saat ini terjadi oleh pertolongan Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih dan damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam Lukas 14 ayat 27, Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Perkataan Yesus ini mengingatkan kita bahwa seperti Dia yang memikul salibnya, kita juga memikul salib kita. Dengan demikian, kita layak menjadi murid-muridnya, yang dalam segala keadaan menjaga komitmen kita berjanji setia di hadapannya. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku, Tuhan, dirimu dunia, tanduki lawan hamba dan suara godanya, di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan, kau tetap. Mari, di hadapan Tuhan, kita akui kelemahan dan dosa kita dalam doa pribadi. Tuhan, sekalipun kami berjanji untuk tetap setia mengikuti Engkau, ternyata tidak jarang kami undur, bahkan pergi mengikuti godaan dunia. Sekalipun kami tahu Engkau menjaga dan memelihara kami malah mencari keamanan dan kelegaan di luar kasih Tuhan. Maafkanlah kami ya Tuhan, jika Engkau belum menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena tidak seperti Tuhan yang berjanji dan menepatinya pada waktunya. Janji kami kosong, tidak kami tepati dengan setia. Ajarilah kami yang lemah ini ya Tuhan,
agar kami tidak hanya bisa berjanji, melainkan juga berani menjalani janji kami itu dengan sepenuh hati dan diri kami. Kami percaya Engkaulah satu-satunya harapan dan kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang telah menyatakan kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan dan kekuatan darinya, inilah kabar baik yang disampaikan bagi kita. Roma 5 ayat 1-2 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang Engkau karuniakan, kami sadar akan kelemahan dan dosa kami, dan Engkau telah mengampuni kami. Dan di dalam perjalanan kehidupan yang kami lanjutkan ini dengan anugerah-Mu, tentunya kami banyak kelemahan dan dosa yang tidak mungkin dapat kami menjalani di dalam kekuatan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami boleh jalani ini senantiasa membawa berkat sukacita. Karena itu berkatilah firman Tuhan yang menuntun pada jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus, agar kami senantiasa melangkah dengan iman yang pasti bahwa Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami mau serahkan kehendak firman-Mu ini Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan Alkitab kita ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada satu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menerima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang tidak merindukan memulai kehidupan dan menjalaninya lalu berakhir dengan sukacita? Dalam angan-angan dan rencana kita mau begini, kita mau begitu, seperti itu. Dan kita mau semuanya nanti berakhir dengan baik-baik saja. Namun saudara-saudara, sering dalam waktu yang berjalan, sadar atau tidak, dengan segala apa yang menurut kita baik kita lakukan, ternyata sering menemui hambatan dan persoalan-persoalan yang menghalangi harapan dan angan-angan kita. Disitulah kemudian kita menjadi putus asa
dan berhenti untuk tidak lagi mau melanjutkan apa yang kita dambakan. Sehingga kita ganti haluan menjadi seorang yang bahkan diri kita sendiri tak kita kenal. Ada sebuah cerita kisah. Seorang wartawan bertanya kepada George Bernard Shaw yang sebelum ia meninggal. Wartawan itu berkata, "Bapak Shaw, Anda sudah mengunjungi beberapa tempat terkenal dan menjumpai orang-orang yang terkenal di dunia ini. Anda telah mengenal kaum bangsawan, para pengarang yang terkenal, artis dan guru. Seandainya Anda bisa mengulangi lagi hidup Anda dan menjadi seorang lain yang sudah Anda kenal atau seorang yang tercatat dalam sejarah, Anda hendak memilih sebagai siapa?" Lalu jawab Shaw, "Saya akan memilih menjadi George Bernard Shaw yang seharusnya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam hidup ini mungkin kita membuat satu pilihan-pilihan berdasarkan kecepatan dan efisien, bukan pada pilihan yang bermakna. Misalkan seorang musikus yang paling baik sebenarnya adalah orang yang main musiknya dengan satu ekspresi yang penuh dengan penghayatan. Bukan orang yang mau cepat-cepat lebih dahulu memainkan musiknya selesai. Sering kita didorong untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu yang dapat kita kerjakan di dalam dunia ini dengan cepat dan efisien. Selesai sudah. Tapi setelah kita menyelesaikannya, kita mendapat kepuasan yang sifatnya sementara. Karena dikerjakan tanpa makna, kehilangan makna. Kepuasan demi kepuasan ternyata hanya sebagai satu yang sifatnya sementara. Dan pada akhirnya kita jadi frustasi. Tidak lagi bergairah atas hidup ini untuk menjalaninya. Walau mungkin sudah punya ini dan itu. Pada akhirnya kita sadar bahwa semua yang kita capai hanyalah melelahkan. Dalam kitab Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2 saya kutip firman Tuhan berkata, "Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang manusia berencana, tapi Tuhan menentukan. Dan bukan ungkapan ini tidak kita kenal, tapi apakah kita mengetahui makna dan realitanya. Sehingga ketika kita bergumul, maka kunci dari semua yang hendak kita dapatkan dalam dunia ini dan nanti di surga
adalah hubungan kasih kepada Allah harus menjadi prioritas utama bagi orang-orang percaya atau bagi murid-murid Kristus. Hidup jadi lebih bermakna ketika semua yang kita lakukan bukan semata-mata kesenangan, keuntungan, serta kegembiraan kita. Tapi bagaimana kita mewujudkan kasih Kristus akan hidup kita, di dalam hidup kita. Saudara-saudara, bukan berarti kita menolak kebahagiaan, keuntungan. Malahan ketika kita mengasihi Yesus dengan kasih yang sungguh-sungguh dan beriman, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi orang tua, istri, suami, atau anak-anak kita. Tetapi jangan sampai kasih kita pada mereka menjadi penghalang untuk kita menjadi pengikut Tuhan. Kalau mau kita baca memang begitu terkejut sekali, siapa yang tidak membenci dan seterusnya tidak menjadi muridku. Konteksnya saat itu orang Yahudi yang telah turun-temurun menerima Taurat kemudian ikut Yesus. Maka tentunya tantangan dari pihak keluarga. Mengapa kamu ikut Yesus? Siapakah Yesus? Dan seterusnya. Sehingga mau tidak mau, mereka harus menolak. Karena lebih mencintai keluarga, ayah, ibu, dan saudaranya. Itulah konteksnya. Nah, saudara-saudara, ketika cinta dapat bertahan dalam pergumulan kehidupan, kecuali jika ia diabaikan. Tuhan Yesus tidak mengharapkan apa-apa dari kita sebagai murid-muridnya, kecuali kasih-Nya tak bertepuk sebelah tangan. Sama halnya ketika cinta bertemu, maka cintalah yang menjadikan kehidupan rumah tangga utuh dengan segala suka dan duka. Dengan cinta maka keluarga menghadapi bersama suka dan duka bersama-sama. Jika kita pikul salib, yaitu penderitaan sebagai murid Kristus, tentunya akan sia-sia jika kita tidak mengasihi Yesus. Salib jadi beban, ibadah jadi beban, pelayanan jadi beban. Kalau kita tidak mengasihi Kristus. Ayat 33 mengatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Siapapun yang mau mengikut Tuhan Yesus, berarti ia harus mencintai Tuhan melebihi cintanya kepada yang lain, termasuk dirinya sendiri, termasuk nyawanya sendiri. Seperti seorang yang mencintai pasangan hidupnya, maka hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, tapi kekasihnya. Begitu pula ketika Allah di dalam Yesus Kristus telah mengasihi kita, yang rela mati untuk dosa-dosa kita di kayu salib, maka Ia mau kita mengasihi Dia dan kita jadi miliknya selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 34 memang tadi tidak dibacakan, tapi ada hubungannya. Dikatakan Tuhan Yesus mengingatkan lebih dalam lagi. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Gambaran perumpamaan tentang garam ini sebenarnya
tidak masuk di akal kita, di pikiran kita. Logikanya, bisakah garam menjadi tawar? Tetapi segala yang tidak mungkin bagi pikiran kita bisa saja dalam dunia ini terjadi. Misalkan kita murid Tuhan Yesus yang setia, tapi oleh karena kita tidak memelihara iman kita, kita anggap ya biasa-biasa saja berdoa, membaca firman Tuhan. Karena kita anggap bahwa kita sudah rajin beribadah, melayani Tuhan giat selama ini, mana mungkin akan menyangkali Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan kita sebagai murid Tuhan bukan 1-2 tahun, tapi seumur hidup sampai kita mati. Mungkin ketika kita sehat, ketika kita muda, kuat, ikut Yesus, yes. Tapi begitu kita masuk usia, sudah tidak produktif, sudah lemah tubuh, disitulah iblis hendak menerkam kita. Saudara-saudara, singa itu akan menerkam binatang yang terpisah dari kelompoknya. Mungkin yang terpisah ini karena frustasi, karena merasa kelompoknya tidak memperhatikan. Dia mau mencari makan sendiri dan disitulah iblis akan menangkap. Ketika anak-anak Tuhan merasa hidup ini hambar, dia menyendiri keluar dari persekutuan itu, iblis akan menangkapnya. Ketika kita tidak menerima kenyataan kehidupan ini dan kita menyendiri keluar dari persekutuan, maka iblis sudah menanti untuk menerkam kita. Karena si jahat akan terus mencari kelemahan-kelemahan kita dan kesalahan-kesalahan kecil yang walaupun kecil tapi penting dapat menghancurkan hidup kita. Misalkan salah masak nasi, menyesal 1 hari. Masalah kecil, tapi pas benar kita lapar dan butuh, kita jadi enggak enak makan gara-gara nasinya salah, masih ada kerkes-kerkes, enggak masak benar-benar. Kepala kita pusing, kita jadi emosi dan naik pitam. Akhirnya membuahkan kata-kata kotor yang berakibat perbuatan-perbuatan yang justru iblis bersorak di dalamnya. Apalagi ketika kita salah memotong rambut dan kita menyesal 1 bulan. Waktu 1 bulan bukan waktu yang singkat. Dalam waktu-waktu itu bisa terjadi hal-hal yang tidak dapat kita duga. Kita harus menahan rasa kesal karena rambut sebagai mahkota yang kita harapkan tampil mempesona jadi berantakan. Lebih baik minggu ini saya tidak usah ke gereja karena penampilannya kurang pas bagi dia. Akhirnya si iblis menangkap gara-gara salah potong rambut. Maka iblis menangkap. Bagaimana jika kita salah mengisi ujian yang akan menyesal 1 tahun? Bagi teman-teman yang masih sekolah, kuliah, salah mengisi ujian.
ujian kenaikan kelas, nggak jadi naik kelas 1 tahun, menahan rasa malu, duduk sebangku dengan adik kelas. Begitu bisa akhirnya dirubah, ditangkap oleh iblis untuk menjadi alasan. Terus bagaimana jika kita beranggapan salah, memilih pasangan hidup dan menyesal seumur hidup? Wah, kenapa sih Tuhan menjodohkan saya dengan dia? Tahu begitu, lepas sudah. Kenapa Tuhan begini, begitu, begini? Jadi akhirnya menyalahkan Tuhan. Inilah yang dicari-cari si iblis, bertepuk tangan. Dan apalagi kalau salah memilih juru selamat, kita akan menyesal selama-lamanya. Benar nggak ya saya ke gereja? Kok hidup saya susah-susah aja tuh? Nggak ada damai-damainya? Mungkin awal-awal iya. Jangan-jangan saya salah memilih juru selamat. Dan itu dipakai oleh iblis. Singa yang mengaum menanti kelemahan-kelemahan kita. Kita jadi tidak punya komitmen untuk ikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tanpa komitmen dengan mengasihi Yesus lebih dari semua yang kita miliki, atau kita tidak mampu membenci penghalang-penghalang yang dapat merusak hubungan kita dengan Kristus, ia tidak layak menjadi murid Yesus. Amin.
Sebagai umat di tengah sejarah orang percaya, mari kita mengingat janji baptisan kita dan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali satu di dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, pencipta Khalik langit dan bumi, yang menciptakan kehidupan ini dan menganugerahkan kepada kami di dalam dunia, di mana tentu kami hadapi cobaan, godaan, halangan, dan rintangan. Ketika kami mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid-murid Tuhan Yesus, tentunya tidak berkurang akan cobaan, godaan yang kami hadapi. Sehingga kalau kami mau jujur, kami tidak dapat bertahan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kasih anugerah-Mu bagi kami, supaya kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, boleh tetap taat setia sampai Tuhan datang kembali. Dan di dalam hari-hari yang boleh kami lalui yang penuh dengan berbagai macam hal, kami dimampukan untuk dapat melihat bahwa firman Tuhan yang telah boleh terus kami dengar, menyatakan kehendak-Mu supaya kami beroleh damai sejahtera dan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu ya Tuhan, bangkitkan kehidupan kasih kami kepada Engkau di tengah-tengah segala macam hal ini. Jangan kami menjadi lemah dan tawar hati menghadapi hidup ini. Tuhan, secara khusus ketika kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sakit, di dalam sakit penyakitnya mereka ingin disembuhkan, namun belum disembuhkan. Dalam proses, Tuhan, siapakah yang mampu untuk terus percaya kepada Tuhan, kendati pun secara pikiran tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi di pikiran kami tidak mungkin. Karena itu ya Tuhan, kuatkan iman kami, kuatkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, pun yang saat ini dalam kelemahan tubuh, rindu untuk dapat hadir dalam ibadah di gereja maupun secara daring. Biarlah Tuhan yang menolong, memimpin dan memberkati, karena semua adalah rencana kasih setia Tuhan yang memberikan kehidupan, dan Tuhan jugalah yang memulihkan dan yang memelihara. Secara khusus kami hendak berdoa bagi Ibu Lince Sihaan. Biarlah Tuhan menolong, memimpin dan memberikan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan.
Begitu juga ketika kami ada di dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan di tengah-tengah pekerjaan dan usaha, pergumulan di tengah-tengah harapan dan cita-cita kami untuk menggapai kehidupan masa depan. Tuhan, siapakah yang dapat mampu bertahan? Bukankah Engkau yang senantiasa mengasihi kami? Engkau jugalah yang akan memberikan kasih setiamu, pimpinanmu, supaya kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa kekuatan kasih setia Tuhan yang menolong setiap keluarga, setiap pribadi menghadapi kehidupan ini di tengah-tengah pekerjaan, usaha, dan juga harapan-harapan ke depan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami, jemaat-Mu GKI Cipinang Indah, anggota jemaat dan simpatisannya. Di dalam pengharapan pelayanan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang telah Engkau tetapkan dan pilih, boleh melayani Tuhan baik sebagai majelis di dalamnya penatua dan pendeta dan pengerja, serta para hamba-hamba Tuhan dalam komisi-komisi yang ada. Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini, kami juga was-was di dalam pelayanan kami. Tapi biarlah Tuhan yang menguatkan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mau berserah dan yang mau menyerahkan hidupnya demi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga dalam Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia di dalam mengatasi segala persoalan-persoalan yang ada. Berikan hikmat-Mu, berikan akal budi mereka boleh Tuhan celikan, supaya mengetahui apa yang benar dan yang tidak benar, dan boleh memutuskan dengan bijaksana, supaya apa yang benar dilanjutkan dan yang tidak benar diperbaiki. Sehingga bangsa negara kami utuh di dalam persekutuan dari berbagai suku dan berbagai macam yang ada di dalam dan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati sehingga bangsa negara kami boleh terus maju dan lebih baik ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan pada akhirnya pribadi lepas pribadi kami, dengan kehidupan kami, dengan harapan dan cita-cita kami, yang kami pertaruhkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Tuhan, Daud sang pemazmur dalam Mazmur 16 ayat 11 mengungkapkan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saat ini kita juga mengakui jalan kehidupan di dalam
Tuhan memperjumpakan kita dengan kecukupan bahkan kelimpahan. Terlebih lagi, kita dicukupkan dan dilimpahi dengan rasa syukur yang dapat kita wujudkan dalam rupa persembahan. Mari, kita ungkapkan rasa syukur kita dalam persembahan kita, baik yang telah diserahkan ke dalam kotak persembahan di gereja maupun yang akan diserahkan dengan transfer ke rekening gereja. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah-limpah Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami memberikan persembahan kepadamu Tuhan, ini persembahan yang kami bawa kepadamu. Tidak hanya materi Tuhan yang kami bawa, melainkan jiwa dan raga kami juga kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Pakai persembahan kami ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga Tuhan pihak-pihak yang mengelola persembahan ini, berikan kebijaksanaan padanya dan takut akan Engkau ya Tuhan. Agar bisa persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hidup bukan sekedar perjalanan, melainkan perjalanan bersama Tuhan. Maka berjalanlah dengan berjanji, kita terus mengikuti Tuhan, Juru Selamat kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara.
Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Ibadah Minggu Kebaktian Umum telah selesai. Majelis Jemaat GKI Cipinang Jana mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus.